تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah وصلى ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ وهاك في التجويد ندما حررا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di atas mimbar yang suci ini, di hari yang paling mulia ini, di tempat yang paling suci ini, di masjidnya Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan kembali kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Maka dari itu, dari nikmat-nikmat Allah yang sungguh luar biasa banyaknya kepada kita, ada beberapa nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Salah satu dari nikmat yang luar biasa hebat, nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, rasa-rasanya kita tidak mungkin bisa berkumpul bersama dalam kesempatan siang ini dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat.
Tanpa kemerdekaan, rasa-rasanya kita tidak mungkin beraktivitas, pergi ke kantor, ke tempat kerja kita, ke tempat aktivitas kita tanpa adanya nikmat kemerdekaan. Tanpa nikmat kemerdekaan, anak-anak kita tidak mungkin bisa berjalan ke sekolah dengan tenang kalau tidak adanya nikmat kemerdekaan. Maka dari itu, Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana cara yang pantas kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka yang pertama, kata Al-Imam Ghazali, yang pertama yang harus kita laksanakan, bahwa kita harus tancapkan di hati kita anna jami'an ni'am, bahwa seluruh daripada kenikmatan yang kita rasakan, nikmat sekarang ini yang kita nikmati, itu berasal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena karunia Allah, apakah mungkin kita Indonesia yang sudah berumur 77 tahun bisa mengibarkan bendera merah putih untuk merayakan kemerdekaan? Apakah mungkin? Bagaimana tidak? Mari kita buka sejarah. Kakek moyang kita, nenek moyang kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, dahulu mengusir penjajah, mengusir Jepang, mengusir kolonel Belanda. Mereka menggunakan senjata apa? Mereka, kakek moyang kita, kiai-kiai kita, santri-santri kita, mengusir Belanda itu dalam sejarah dicatat, senjata yang kita bawa adalah bambu runcing. Sedangkan musuh Belanda berkomplot dengan Inggris, sedangkan Belanda ketika itu sangat kuat, sedangkan datang juga Jepang dengan senjatanya AK-45, dengan senjatanya atau tank, dengan senjatanya jet. Maka kalau dihitung dengan akal, Indonesia tidak mungkin merdeka. Indonesia tidak mungkin mengibarkan bendera merah putih. Tapi ini merupakan kekuasaan Allah, fadlun minallah, inayah minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bambu runcing kita berhasil merobek pertahanan Belanda sehingga kita merdeka. Ma'asyiral muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, mari kita ini merdeka karena pertolongan Allah, maunah dari Allah. Mari nikmat yang besar ini kita syukuri. Bagaimana kalau kita lihat pidato ketika itu Bung Tomo di tanggal 10 November 1945. Bagaimana ketika itu kita Indonesia ketar-ketir dengan masuknya tentara baru Belanda dengan pasukan yang 5 kali lebih hebat dari kemarin. Ketika itu kita Indonesia diberi selembaran dari Sabang sampai Merauke. Ketika itu kita diperintahkan untuk menaruh senjata agar tunduk kepada Belanda. Pemuda dari Sabang sudah takut, dari Merauke sudah takut, dari Kalimantan sudah takut, dari Sumatera sudah takut, dari Jawa sudah takut. Kemudian ketika itulah Bung Tomo maju kepada para kiai, para habaib, para ulama, seraya beliau meminta saran, meminta fatwa. Maka ketika itu Bung Tomo menghidupkan daripada radionya. Ketika dihidupkan radionya, apa yang beliau bilang? Duhai pemuda-pemuda Jawa, duhai pemuda-pemuda Kalimantan, duhai pemuda-pemuda Sumatera, duhai pemuda-pemuda Papua. Apa yang beliau bilang? Selama banteng-banteng Indonesia masih memiliki darah yang merah, yang mampu menorehkan di atas kain yang putih, merah dan putih, disitulah kami tidak akan mundur melawan penjajahan Belanda. Maka kalimat apa yang dipekikkan oleh Bung Tomo sehingga anak-anak Indonesia berani bangkit? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo sehingga arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya berani angkat bambu runcing? Kira-kira kalimat apa yang diteriakkan Bung Tomo, disiarkan Bung Tomo ketika itu sehingga warga Indonesia berani maju melawan Belanda? Tidak lain dan tidak bukan, beliau sendiri menyatakan,
kalau tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, kalau tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, saya bingung dengan apa saya menggerakkan putra-putri terbaik bangsa. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, nikmat kemerdekaan ini yang pertama, mari kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita sadari kita merdeka adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara kita bersyukur adalah mari asyukru bil lisan. Jangan sampai lupa lisan kita ini terus doakan para pahlawan kita, doakan kiai-kiai kita, doakan ulama-ulama kita. Mohon maaf hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap jengkal tanah Indonesia ini telah dicuci oleh darah para santri, oleh darah para ulama, oleh darah para kiai. Setiap jengkal yang kita lewati ini merupakan pengorbanan dari mereka. Mereka tidak memikirkan jabatan, mereka tidak memikirkan pangkat, mereka tidak memikirkan kalau saya berjuang saya jadi apa, tidak. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur, kita doakan selalu para pahlawan kita. Terakhir, ketiga, bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah asyukru bil arkan, mengaplikasikan syukur itu dalam perbuatan sehari-hari. Kita isi kemerdekaan ini. Kalau dulu semangat untuk merebut kemerdekaan, sekarang adalah semangat untuk mengisi kemerdekaan. Mari kita lihat. Dulu anak-anak santri kita, kalau malam hafalannya Quran, kalau malam hafalannya mutun, aqidatul awam, jurumiyah, alfiyah. Ketika di siang hari mereka tidak megang kitab, di siang hari mereka pegang bambu runcing dengan senjatanya maju melawan Belanda, saudara. Tapi lihat sekarang generasi anak-anak kita. Mari kita lihat generasi anak-anak kita bagaimana mereka mengisi kemerdekaan. Mereka senantiasa lalai dengan TikToknya, lalai dengan jogetnya, lalai dengan sosmednya, sehingga anak-anak kita kerjaannya nongkrong, anak-anak kita kerjaannya trendy fashion, anak-anak kita kerjaannya sosmed. Sehingga apa yang mau diisi dari kemerdekaan dari anak-anak yang lalai, saudara? Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir saya ingin tutup dengan kisah bagaimana dahulu ada seorang imam yang luar biasa. Beliau bernama Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitabnya dibaca di mana-mana, thariqahnya diajarkan di mana-mana. Ternyata Imam Ghazali ini lahir bukan dari keluarga ulama. Dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab, ayahnya bukan ulama. Tapi mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat kisah beliau. Bagaimana beliau lahir bukan dari keluarga ulama, tapi beliau mempunyai ayah, yang dimana ayah beliau ini setiap ketemu ulama, setiap ketemu orang soleh, setiap ketemu wali-wali Allah, setiap ketemu pendai yang dakwahnya masuk ke dalam hati, beliau menangis meneteskan air mata seraya mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, ya Allah, kalau engkau tidak jadikan aku ini orang soleh, kalau engkau tidak jadikan aku ini orang wali, kalau engkau tidak jadikan aku derajatnya seperti mereka orang-orang wali Allah, ya Allah, maka jadikanlah keturunanku keturunan yang soleh, maka jadikanlah keturunanku keturunan yang alim, maka jadikanlah keturunanku keturunan yang baik. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan doa ayahnya, padahal ayah Imam Ghazali ini dalam riwayat sahih, beliau ini seorang pemintal benang, bukan dari ulama. Sehingga setiap beliau ketemu ulama orang soleh, itu yang terus diangkat doanya, dipanjatkan permintaannya kepada Allah, sehingga beliau mendapatkan anugerah putra. Dua putra yang beliau dapatkan, yang pertama Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang dimana riwayat kitabnya dipakai sampai saat ini, ulama besar ahli tasawuf. Satunya beliau mendapatkan daripada putra yang bernama Al-Imam Ahmad, yang dimana setiap beliau berdakwah, ribuan ahli maksiat taubat, ribuan orang non muslim masuk Islam, ribuan orang yang tidak sadar-sadar kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu mari kita isi kemerdekaan ini. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, mari kita didik.
supaya tidak meninggalkan daripada jasa-jasa para pahlawannya. Karena kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu dan paham sejarah para leluhurnya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nadhani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghafiril dhanbi qabilit tawbi syadidil iqab lit-tawli la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana al-khulafa'ir rasyidin الذين غدوا بالحق وكانوا بهم يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا Indonesia ya Allah baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim liyadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.